Jadi kita lihat dari movement pergerakan pemain futsal antara pemain sepak bola, kemudian kita lihat dari sudut pandang luas lapangannya yang sangat berbeda. Kalau di futsal lebih kecil, kalau sepak bola lebih besar, jumlah pemainnya juga kita akan dapat menyimpulkan. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di podcastnya Alfa dan Ulan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang udah pernah kesini ya sebenarnya. Kalian pasti kenal ya, ini dia Pak Prama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada Pak Prama pasti jelas ya kita mau ngomongin apa? Mau ngomongin olahraga ya. Nah, olahraga apa yang mau kita omongin? Aku penasaran banget sama olahraga kaki. Ya, ada futsal sama sepak bola. Ya, permainan bola besar ya. Oke, bola besar. Nah, futsal sama sepak bola kan beda ya. Mirip ya. Mirip tapi beda. Iya kan, mirip tapi beda. Pertamanya aja aku nggak bisa bedain ada football, ada terus habis itu apa sih kalau futsal ya? Kalau football itu beda lagi. Sama nggak? Itu istilah bahasa Inggris aja, ada football sama soccer ya. Oh iya. Beda lagi. Soalnya kalau yang di Amerika itu kan football pakai bola yang loncat. Bola ya, itu beda ya. Nah, aku juga bingung gitu ya. Itu yang dilempar itu dah. Itu softball, beda lagi. Bola kecil. Nah, itu pusing lah ya. Pokoknya yang tentang bol-bol itu bolnya banyak ya. Bolnya bola apa dulu gitu kan. Nah, ini aku mau tanya tentang tadi futsal sama sepak bola. Kalau buat yang cowok-cowok pasti udah pernah sering main gitu ya. Pasti bisa merasakan perbedaannya. Capek mana antara futsal sama main sepak bola. Iya. Nah, kita akan tinjau. Nanti akan tinjau dari sudut kanan dan sudut kiri ya. Oke, gitu ya. Dari sudut kanan dulu. Capek mana? Oh, jadi terkait dengan permainan bola besar antara futsal dan sepak bola, sebenarnya capek enggaknya itu relatif tergantung kondisi physical fitness dari pemain itu sendiri ya. Tapi sudut pandangnya kita akan lihat dari bagaimana sistem energi pada olahraga tersebut bekerja. Jadi ini relate banget nih sama Bu Guru biologi bola. Jadi energi ya, ngomongin energi. Sistem energi ya. Seperti itu. Jadi kita lihat dari movement pergerakan pemain futsal antara pemain sepak bola, kemudian kita lihat dari sudut pandang luas lapangannya yang sangat berbeda. Kalau di futsal lebih kecil, kalau sepak bola lebih besar, jumlah pemainnya juga kita akan dapat menyimpulkan. Kalau di futsal pemain itu lebih cepat bergerak, agility-nya benar-benar harus punya agility yang baik seperti itu. Sedangkan di sepak bola ada kesempatan pemain boleh jalan, boleh take a deep breath dulu, kemudian ada bola baru dia sprint. Nah, seperti itu. Nah, kita cenderung menyorotinya dari sistem energi. Kalau sistem energi itu kan dibagi dua. Ya, yang pertama anaerob dan aerob. Kalau anaerob itu sistem energi yang bekerja tanpa menggunakan oksigen, sedangkan aerob menggunakan oksigen. Kemudian dari durasi waktunya, kalau anaerob itu identik dengan pergerakan yang cepat dan meledak, seperti itu. Kalau kemudian aerob durasinya agak panjang. Nah, seperti itu. Jadi compare-nya seperti itu. Berarti kalau yang futsal itu yang anaerob atau aerob? Anaerob. Kalau yang sepak bola itu berarti yang aerob ya. Tapi sebelum ngomongin itu dulu tadi ya, dari luas lapangannya sendiri udah beda ya. Jauh banget. Kan futsal jelas ya. Futsal seberapa gitu ya. Terus si sepak bola seberapa. Tapi kalau dari luasnya secara logika nih ya, kan sepak bola gede. Ya. Harusnya berarti dia lebih capek. Larinya lebih jauh jaraknya. Larinya lebih jauh. Tapi tadi katanya kan bisa istirahat. Ya. Mungkin bisa ditekan sama dari situ ya. Terus habis itu kalau misalkan dari pemainnya, jumlah pemain untuk futsal berapa? Jumlah 5. Kalau sepak bola 11. Lebih banyak kan sepak bola ya, luasnya segitu ya. 5 orang doang kan gimana gitu kan ya. Oke, nah pergantian pemain. Gantian pemain kalau futsal itu pemainnya keluar bisa masuk lagi. Kalau sepak bola kan dibatasi 3. Nah, itu dia. Dan nggak bisa masuk lagi ya? Nggak bisa masuk lagi.
ya keluar udah silakan. Berarti kalau futsal sudah capek boleh keluar. Bisa keluar, tergantung strategi dari pelatih seperti apa. Kan makanya ya dia lebih capek kan, kalau lebih capek pokoknya yang penting makanya pergantiannya lebih banyak mungkin ya, karena lebih capek. Apakah benar lebih capek dari aerob sama anaerob? Gimana Mbak? Nah, kalau kita bahas tentang respirasi aerob sama anaerob ya, ini siap. kalau dari sudut pandang biologi ya, kalau yang aerob itu kan respirasi yang membutuhkan oksigen, respirasi di dalam setiap sel tubuh kita. Saat ada oksigen, itu hasil energinya jauh lebih banyak daripada saat anaerob. Kalau anaerob tuh hasilnya cuma 2 energi atau 2 ATP. Sedangkan kalau aerob itu hasilnya ada 36 sampai 38 ATP. Jauh banget ya bedanya. Jauh banget. Nah, ATP itu sebenarnya buat apa sih? ATP itu penting untuk saat kontraksi otot. Nah, kontraksi otot itu kan ada kayak serat-seratnya gitu. Kalau kita berkontraksi itu kan otot kayak memendek, menebal, membesar kayak gitu. Itu kenapa? Karena yang serat-seratnya itu saling terkait, menarik, jadi memendek seperti. Nah, untuk menarik membutuhkan ATP, untuk melepaskannya pun membutuhkan ATP, seperti itulah. Makanya kan kita harus kayak pemanasan dulu ya Pak Rama ya, sebelum olahraga supaya nanti suplai oksigen seluruh tubuh itu udah cukup. Jadi kita udah punya ATP cukup. Jadi kalau kita lari sprint tuh langsung nggak kram. Kram kan berarti kan nggak bisa lepas itu, antara filamen-filamennya tuh nggak bisa lepas kayak gitu. Seperti itu sih. Terus kalau juga ini apa? Gimana? Kalau tadi kan berarti si aerobnya energinya lebih banyak, makanya otot-otot kita nggak mudah capek. Tapi kalau yang cuma 2 ATP dari anaerob dia lebih capek. Dan ada juga kenapa lebih mudah capek? Karena kan ada hasil sampingnya dari respirasi anaerob, yaitu asam laktat. Asam laktat itu kenapa bisa bikin lebih capek? Nah, itu sebenarnya masih menjadi perdebatan ya. Kenapa kok dia bisa menimbulkan capek itu masih belum diketahui kenapa sebabnya. Oh gitu ya. Kayak gitu. Coba kalian bisa karena itu atau bukan juga. Oh gitu ya. Tapi yang penting kalau yang ATP tadi udah pasti. Udah pasti. Tapi kalau yang asam laktat masih menjadi perdebatan iya apa enggak gitu ya. Oke, nah itu dari si aerob sama anaerobnya. Terus habis itu aku mau tanya ke sebelah sini lagi. Ya. Tadi lapangan ngaruh nggak sih? Kan kalau di futsal biasanya tertutup, bener nggak? Ya, lebih tertutup. Indoor. Terus indoor. Kalau yang sepak bola kan outdoor. Ngaruh juga nggak sih ke, maksudnya kayak oksigen atau karbon dioksida yang ada di situ gitu ya, jadinya akhirnya orangnya mungkin engap atau gimana? Rebutan oksigen. Kalau menurut saya jelas itu sangat berpengaruh karena kita sumber dan oksigennya kan terbatas juga karena indoor itu tadi ya. Jangan kalau di outdoor wah banyak pepohonan mungkin seperti itu. Ada rumputnya rumput asli kan. Rumput asli kan siapa tahu dia mengeluarkan itu ya oksigen kan. Kalau futsal kan nggak asli ya, kadang rumput karet itu, atau bahkan kalau futsal itu sebenarnya kayak apa ya, karet. Lapisan khusus. Kalau misalnya yang kita sering tahu aja itu kayak plesteran biasa. Ini ada seperti kayak lapisan karet seperti itu ya. Iya. Tergantung jenis itunya apa namanya, lapisan lantainya itu tadi. Oh berarti yang bagus itu harusnya ada lapisan karetnya. Tapi kalau orang-orang kan standar biasa, yang paling plesteran biasa. Iya, yang biasa lapangan basket aja jadi ya, lapangan futsal gitu kan ya. Itu lebih bahaya ya. Bahaya, cederanya kan lebih tinggi. Lebih tinggi resiko cedera. Oke, nah ngomong-ngomong sama aerob sama anaerob, aku kepikiran sama senam. Nah ini muncul ya tiba-tiba nggak tahu ya, dari sepak bola futsal ada senam aerobik, ada senam anaerobik nggak ya gitu ya? Nah benar kan? Karena ada aerobnya. Aktivitas gerak itu ngaruh nggak sih? Aktivitas gerak berirama, kemudian ada senam aerobik itu masih dibagi lagi. Ada yang high intensity, high impact, kemudian ada yang low intensity. Low impact seperti itu. Nah, jadi ada masih dibagi lagi tuh senam aerobik, ada yang high impact, ada low impact. High impact jelas gerakannya meledak-ledak cepat, nah itu cenderung dominan ke anaerob. Kemudian kalau yang gerakannya santai, low impact itu tadi, santai itu dan durasinya panjang, dominasinya lebih ke aerob. Tapi sebenarnya ada kombinasi di situ. Nah, tapi pertimbangannya itu tadi. Nggak sepenuhnya anaerob seperti tadi.
high impact dan low impact. Monggo. Ya, oke. Nah, berarti kalau misalkan nih mau ngurusin badan ya Allah, badan aku melihat ya, lebih baik yang anaerob, olahraga aerob apa yang anaerob? Combine. Kalau menurut saya combine, ya. Kita juga perlu olahraga yang membakar lemak dan juga bagaimana memilih olahraga yang mampu meningkatkan massa otot seperti itu. Nah, kita harus fokusnya di situ, pilih olahraga yang tepat. Contoh misalnya kita combine antara lari itu bagaimana meningkatkan kardiovaskulernya, kemudian kita combine dengan weight training, latihan beban seperti itu untuk meningkatkan massa. Kalau yang weight training, yang latihan beban itu aerob apa anaerob? Bisa berubah. Kadang ada gerakan weight training itu yang meledak-ledak juga, itu cenderung berarti ke aerob. Kalau yang standar, kalau misalkan cuma angkat besi kayak gitu? Angkat besi kayak gimana dulu gerakannya nih? Kita juga perlu spesifik. Bergantung sama gerakannya. Kalau aku cuma misalkan pelan-pelan gitu doang. Pelan-pelan, tidak meledak dalam durasi jangka waktu yang lama, itu bisa masuknya ke endurance ya, daya tahan otot seperti itu. Nah, itu endurance. Jadi kita pahami dulu terkait dengan komponen kebugaran jasmani ya seperti apa. Kalau misal gerakannya menghentak sekali, itu power berarti. Power itu cenderung ke anaerob. Nah, kalau misal berkali-kali dalam jangka waktu yang lama, itu endurance, santai daya tahannya seperti itu. Ini nggak ada tips nggak, misalkan buat yang saya ini ya, yang oversize juga, obesitas gitu ya. Saya juga. Ini sama. Kita sama. Olahraga yang bagus awalnya itu harus aerob dulu baru ke anaerob, atau langsung combine itu bagus untuk tubuh kita nggak? Maksudnya lebih baik mana dulu? Satu-satu atau nanti langsung combine dari awal memang langsung, atau dari awal anaerob aja langsung gitu? Oh, kalau menurut saya berdasarkan pengalaman dulu pernah sih saya turun tuh berat badan saya 70-an. Sekarang kan waduh. Iya. Sekarang rahasia. Oke, jadi langsung combine antara olahraga yang sifatnya kardio dan olahraga yang sifatnya bagaimana meningkatkan massa otot. Fokus pada strength-nya, power-nya seperti itu. Nah, jadi menyeluruh dan spesifik otot bagian mana yang akan kita tingkatkan seperti itu. Tujuannya benar-benar untuk bakar lemak dan meningkatkan massa otot. Nah, gitu. Tapi ini mungkin tambahan aja ya, bagi kadang kan ada orang yang olahraganya jarang, tapi ada juga yang enggak olahraga sama sekali. Aku. Sama saya juga. Kalau mungkin orang-orang yang enggak olahraga sama sekali, mungkin yang penting kan dimulai dulu ya. Yang paling ringan itu kan berarti yang aerob dulu kan ya. Jalan dulu lah, silakan jalan. Yang penting kayak meningkatkan aliran darah, denyut jantung kayak gitu-gitu. Nanti kalau udah siap, metabolisme udah cukup naik, baru yang lebih berat lagi. Gitu. Berarti better mungkin kalau aku yang mageran ini aerob dulu dikit-dikit gitu ya. Fondasinya dibangun dulu. Fondasi daya tahan aerobiknya dibangun dulu. Yang penting rutin. Iya Jadi sih. bukan intensitas, misalnya intensitasnya tinggi tapi cuma sekali sebulan. Nah, mending lebih baik setiap hari. Saya jadi megangin perut terus ya. Ya karena kita lagi ngomongin ini. Oke, nah berarti ini mau conclusion ya. Futsal sama sepak bola, beratan mana? Lebih berat mana ya? Beratan. Kalau saya ya, mungkin itu kembali ke kita masing-masing ya, kondisi masing-masing. Kalau saya mungkin futsal, oke. Lebih berat? Kalau menurut saya berat futsal. Kan yang sering olahraga. Oke, milih futsal ya. Jadi dari kedua orang ini futsal, tapi bisa jadi kalian nyebutnya lebih berat sepak bola. Itu bergantung sama kondisi fisik kayak gitu ya. So, itu tadi tentang futsal sama sepak bola kita yang ngomongin ke diet sama enggak ada diet ya. Ngomongin ke olahraga ya, biar kurus. Oke, itu tadi. So, sampai jumpa di episode lainnya. Mungkin nanti kita ngundang lagi ya pakar olahraga di sebelah sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.